في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
Agak maju ya, agak maju. Yang belakang maju, maju. Agak ke sini. Geser sini, biar nggak ngantuk. Ayo. Nah ini kosong, agak maju. Nah. Semuanya menyerong ke sini, nggak ada yang ke depan. Nah, nyerong ke sini. Duduknya menyerong sini. Yang sono pojok, ayo. Sampai halaman berapa? Coba. Halaman berapa? Coba lihat, salah. Dibuka halaman 38 ya, paling bawah. 38 garis ketiga dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Tayyib, ahibati billah, para santri yang diberkahi Allah, kita lanjutkan kajian kita Ta'limul Muta'allim ya. Kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji tentang psikologi belajar ya, cara belajar yang benar, cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan cara menjadi seorang ulama di jalan Allah. Qala al-musannif rahimahullah, anshadana asy-syaikh al-imam al-ajall Qawamuddin Hammad bin Ibrahim ibnu Ismail as-Saffar. Ansyadana telah mensyairkan kepadaku Syekh, yaitu Syekh al-Imam al-Ajall Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar, imla'an, dengan cara didikte lil qadhi, untuk Qadhi Al-Khalil bin Ahmad Ibnu Ahmad. As-Sajalziyu, bunyi syairnya adalah ukhdum al-ilma khidmatal mustafidi. Ukhdum, khidmah, khidmahlah ya, khidmat ya. Khidmah, berkhidmah ya, mengabdi ya. Al-ilma, ilmu,
Jadilah pengabdi ilmu. Khidmatan mustafidi, dengan khidmat atau pengabdian al-mustafid, orang yang mencari faedah. Jadi jadilah pengabdi ilmu dengan pengabdian yang berfaedah, ya. Pengabdian orang-orang yang mustafid. Wa adim darsahu, wa adim, dan dawamkan, ya. Langgengkan, continue gitu. Wa adim, dan dawamkan atau continue lah, ya. Jangan pernah berhenti, ya. Jangan pernah menyerah. Darsahu, mempelajari ilmu. Bifi'li hamidin, dengan perilaku orang yang terpuji. Bifi'li hamidin, dengan perilaku orang yang terpuji. Nah, di sini dalam syair ini dijelaskan bahwa konsep dalam belajar, ya, kalian dalam proses mencari ilmu, sikap dan sifat yang harus ditanamkan bahwa ketika kita sedang mencari ilmu, ketika sedang kuliah, ya, kayak kalian sekarang sedang mondok, ya, sedang pesantren, maka jiwa yang harus ditanamkan adalah bahwa mencari ilmu itu adalah kita sedang khidmat, ya, mengabdi. Jadi pengabdian. Jadi jiwa pengabdian itu tidak boleh hilang. Ya, makanya dalam pilar perguruan tinggi itu kan ada istilah pengabdian, ya. Pengabdian ilmu untuk didakwahkan, diajarkan di masyarakat. Jadi ada pengabdian, ya. Makanya dari dulu pesantren itu jiwa yang paling penting ditanamkan ke santri-santri adalah jiwa pengabdian, khidmat itu. Khidmat ilmu, ya. Niatkan kalau kalian ngaji atau mendapat tugas, ya, niatkan itu khidmat itu, mengabdi itu. Jangan terpaksa atau jangan tertekan. Jadi kalau orang itu khidmat, ya, maka dia berkah gitu, ya, ilmunya berkah itu, khidmat, ya. Makanya seorang guru itu khadimul ilmi, ya, pengabdi ilmu. Jadi guru itu bukan sekedar profesi, ya, bukan sekedar profesional, ya, tapi guru itu adalah khadim, ya, khadimul ilmi, orang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu. Demikian juga santri itu khadimul ilmi juga, mengabdikan dirinya siap untuk belajar ilmu, ya. Kita menghambakan diri pada ilmu ini. Jadi setiap saat kalian harus bangun untuk ngaji, bangun, karena niatnya khidmat, ya. Setiap saat kalian harus belajar mengerjakan tugas kuliah, siap, ya. Jangan terpaksa atau jangan tertekan, karena itu khidmat, ya. Menjadi abdi dalam ilmu, ya. Jadi abdi dalam ilmu. Kalian jangan kalah sama orang-orang abdi dalam keraton di Jogja, ya. Itu orang seumur hidupnya hanya untuk menyuguhkan teh, hanya untuk bersihkan taman, hidupnya untuk apa? Ngabdi. Seumur hidup itu, ya. Abdi dalam namanya, ya. Nah, dalam masalah ilmu lebih daripada itu. Menjadi abdi ilmu itu, ya, siap sigap setiap saat, ya. Belajar, ya, mengulang hafalan, nambah hafalan,
itu niatkan untuk sebagai abdi ilmu ya, abdi dalamnya ilmu ya. Nah ketika sudah tertanam mengabdi, nah itu ada keberkahannya. Jadi makanya dulu itu kalau di pesantren-pesantren kitab kuning dulu itu kelulusan santri itu tergantung ini pengabdiannya ini ya. Jadi kalau saya dulu mondok itu kalau tidak direstui kiai ya, tidak diizinkan untuk keluar mondok ya, ya nggak keluar gitu. Mau 6 tahun, 7 tahun disuruh ngabdi, ngajar ya, ya tetap ngajar gitu karena yang namanya ilmu itu pengabdian ya. Ilmu itu adalah namanya apa? Pengabdian. Nah sahabat Utsman dulu punya santri namanya Abi Abdurrahman As-Sulami ya. Jadi setelah Utsman itu selesai menulis mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani yang ada pada kalian sekarang itu ya, itu salah satu penyebab kenapa mushaf Utsmani sampai sekarang masih ada, baik cara penulisan atau pembacaannya sampai sekarang masih ada, itu karena sebab pengabdian terhadap ilmu. Nah dicontohkan salah satu murid sahabat Utsman itu ada ulama yang bernama Abi Abdurrahman As-Sulami. Siapa? Abi Abdurrahman As-Sulami. Siapa tadi yang bajunya pink? Abi Abdurrahman As-Sulami ya. Siapa namanya? Abi Abdurrahman As-Sulami. Muridnya siapa tadi? Sahabat siapa? Utsman. Jadi Abi Abdurrahman As-Sulami itu diamanai oleh sahabat Utsman. Ini mushaf kalian bawa, kamu bawa ke Kufah. Kemana? Ke Kufah. Kufah itu mana? Ke Irak ya. Sekarang itu Irak yang sudah hancur, itu negara yang sudah hancur sekarang ya. Ke Kufah. Ini mushaf dikirim untuk penduduk Kufah dan ajarkan. Jadi ketika dulu Utsman menyebarkan mushaf Utsmani ke seluruh dunia, itu tidak sekedar dikirim pakai pos atau pakai apa sekarang itu pakai paket, itu tidak ya, tapi yang dikirim orangnya gitu, dan juga mushafnya. Nah Abi Abdurrahman As-Sulami ini dapat amanah untuk ke Kufah mengajarkan mushaf Utsmani tadi ke penduduk Kufah. Sesampainya di Kufah, maka Abi Abdurrahman As-Sulami itu duduk di Masjid Kufah. Seumur hidup nggak pernah pindah itu dari masjid itu, ya, nggak pernah pindah sampai murid-muridnya itu tersebar ke seluruh dunia, ya. Nah, salah satu murid Abi Abdurrahman As-Sulami itu kan Imam Asim, ya. Imam Asim itu yang punya qiraat itu, yang kalian baca qiraat bacaan Quran di Indonesia sekarang yang kebanyakan ya. Yang kalian baca sekarang itu qiraatnya Imam Asim. Imam Asim itu punya dua murid, Imam Hafiz sama Imam Syu'bah. Imam Hafiz dan Imam Syu'bah yang kalian baca sekarang Imam Hafiz sampai hari ini berapa miliar itu muridnya sampai hari ini ya. Mushaf itu dibaca, qiraat itu dibaca. Ternyata salah satu sebabnya karena tadi khidmah ilmu. Nah ketika Abi Abdurrahman As-Sulami udah sepuh ya, beliau tuh hidup di zaman Utsman sampai di zaman Utsman sudah nggak ada, wafat, kemudian digantikan sahabat Ali sudah wafat, ya, sampai di zamannya Hajjaj bin Yusuf ya, panjang itu usianya, sudah 40 tahun lebih beliau ngajar Quran. Nah kemudian muridnya bertanya, wahai tuan guru, apa yang memotivasi Anda untuk betah ngajar di sini?
ya, ngabdi di sini. Maka Imam Abi Abdurrahman As-Sulami menjawab, ya, hadzal ladzi aq'adani fi maq'adi hadza. Hadis ini yang memotivasi aku betah duduk di sini. Yaitu hadis apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Quran. Jadi pengabdi Quran itu. Jadi abdi dalamnya Quran. Khidmat gitu, khidmat ke Quran itu, niatkan. Ya khidmat. Jadi guru, jadi khidmat ngajar, khidmat ngaji, begitu. Nah itu motivasi ulama begitu, menjadi khidmah, menjadi khadim ilmi, ya, khadimnya ilmu, pelayannya ilmu. Jadi jangan sok jadi bos kalian ya, jangan sok jadi raja, jangan bos ilmu, jangan raja ilmu, jangan. Jadi pelayannya ilmu. Nanti kalau jadi bosnya ilmu sombong, jadi waktunya belajar, waktunya ngaji subuh-subuh nggak mau bangun, itu sombong namanya ya. Kalau dibangunin bangun ya, waktunya subuh bangun karena apa? Khidmat, ini waktunya ngaji ya. Nah, dengan budaya seperti itu berhasil, berkah itu ilmu ya. Sehingga dari budaya khidmat terhadap ilmu itu sampai ke tangan kalian hari ini ya. Jadi estafet ilmu itu berjalan, mata rantai ilmu itu tidak terputus sampai kiamat. Sebab apa? Masih banyak orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk menjadi pelayan ilmu gitu, untuk menjadi abdi ilmu. Ya, jelas ya. Nah, itu keistimewaan dulu para ulama ketika wasiat, kalau nyari ilmu itu niatkan untuk khidmat ya, niatkan untuk apa? Khidmat ya, ngabdi ya. Makanya di sini juga sama ya, kalian kalau udah lulus tidak langsung gelendang pergi, tidak ya, pergi tanpa permisi ya, nggak pernah izin sama ustadznya, sama kiainya ya, nggak berkah itu ilmunya ya. Jadi kalau udah lulus, udah diwisuda, udah sarjana, ya, khidmat dulu, ya, ngabdi dulu, ya. Makanya kalau ada santri datang ke ustaz, kamu udah ngajar di mana, Le? Saya pasti tanya begitu, karena budaya kiai-kiai dulu begitu. Kontor itu dulu Kiai Zarkasi ketika santrinya datang, alumni datang, kamu ngajar di mana? Tidak ngajar, Kiai, mati kamu, kata Kiai Zarkasi. Artinya apa? Santri kalau nggak ngajar mati, ya. Ilmunya mati, ya. Memang begitu budaya kiai-kiai kita dulu, ya. Jadi setiap santri itu harus jadi guru. Harus kenapa? Untuk khidmat ilmu. Kalian hafal Quran, nggak buka pesantren, nggak buka rumah tahfidz, itu dosa kalian, ya. Atau tidak ngajar, minimal ngajar TPA atau nggak ngajar di majelis-majelis ilmu, itu dosa. Sama aja dengan menyembunyikan apa? Ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, ya kan, itu nanti uljima bilijamin minan nar, dikerangkeng nanti dia, dirantai dengan rantai api neraka. Kenapa? Menyembunyikan ilmu, gak mau khidmat ya, gak mau mengajarkan apa? Ilmu. Jadi semua kalian harus jadi guru, wajib itu ya untuk kalian ya. Guru apa maksudnya? Nggak harus guru-guru PNS, tidak. Ya kalian ngajar TPA itu ya guru. Ya. Kalian nanti punya anak, ngajari anak-anak kalian, kalian juga guru. Jadi guru itu artinya orang yang khidmat ya, orang yang menjadi pelayan ilmu, mengajarkan ilmu. Ya. Nah kalau ilmu itu diajarkan, itu akan mendarah daging ilmunya ya. Ilmu itu kalau diajarkan akan mendarah apa? Daging, menyatu dalam diri ya. Karena ilmu itu adalah tergantung tadi pengulangan dan kebiasaan ya. Semakin diulang, semakin dibiasakan dalam bentuk sikap, itu ilmu menyatu di dalam diri ya. Nah, ketika ilmu sudah menyatu dalam dirinya, nah itu berarti tanda bahwa dia sudah khidmat, menjadi pelayan ilmu.
Tayyib, lanjutannya. Wa idza ma hafidta, wa idza, dan ketika ma hafidta syai'an, ma apa-apa, hafidta yang engkau hafalkan, syai'an sesuatu, aid maka ulangi, ulanginya. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu, wa idza, dan ketika ma apa saja hafidta yang kamu hafalkan, syai'an sesuatu yang kamu hafalkan dari sesuatu, a'id maka ulangi, ulangi ya. Artinya apa? Kalau ada satu pelajaran, metode berikutnya dalam belajar itu adalah metode tikror ya. Metode tikror, pengulangan ya. Diulang ya. Ilmu itu diulang-ulang. Kalau kalian sudah baca satu buku, sudah khatam, sudah selesai, wah udah pernah baca saya, diulang lagi gitu, baca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, begitu. Hafalan juga sama ya, sudah stop satu halaman, diulang. Nanti kalau pas sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dibaca, dimurojaah dalam sholat ya. Kalian kemudian apa, misalkan ya, sambil rebahan gitu ya murojaah ya, sambil rebahan tetap apa, murojaah ya. Murojaah ilmu itu dimanapun dan kapanpun kalian apa, kalian berada ya, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, saat duduk. Itu biasakan suka apa, membaca ya, kebiasaan membaca ya. Nah kalau kebiasaan membaca itu sudah lekat di dalam diri ya, maka itu akan mungkin ya, maka akan apa, mungkin. Nah mungkin itu, mungkin terhadap ilmu butuh perjuangannya, butuh capek ya. Kalau tadi yang pertama harus khidmat terhadap ilmu, turunan berikutnya kalau orang itu sudah khidmat terhadap ilmu, maka dia akan mungkin ilmunya ya, mungkin itu kuat hafalannya ya, melekat dalam diri, nggak copot, nggak hilang ya, hafalannya nggak kabur-kaburan ya. Makanya ada istilah lam ajid ladzata hifdzi hatta asqantu ya. Orang-orang yang berpengalaman dalam bidang ilmu, mereka sudah mungkin hafalannya, itu rahasianya adalah apa? Aku tidak bisa mendapati manisnya ilmu sampai hafalanku mungkin ya. Jadi kalian itu bisa menikmati ilmu itu kalau sering diulang ya. Hafalan juga sama. Kalau hafalan itu mungkin itu bisa nikmat gitu. Nah, walam utskin hatta ta'itu, dan tidak mungkin hafalannya mungkin, hafalannya lekat sampai aku capek gitu ya, sampai capek ya. Makanya dulu Nabi ya, melekatkan hafalan untuk para sahabat itu dibuat target ya. Nabi mengatakan apa? Iqra'ul Quran fi syahrin ya. Hatamkan Quran itu, kalau kalian hatam Quran itu sebulan sekali. Dibuat jadwal sehari 1 juz ya. One day 1 juz, satu hari 1 juz. Nah, ketika Nabi sudah menjadwalkan, membuat target-target, karena belajar itu kalau nggak ada target tidak ada motivasi. Makanya kenapa kuliah kalian dapat semester 150 SKS, iya kan? Itu target namanya, supaya untuk mencapai 150 SKS itu untuk level sarjana. Tujuannya supaya termotivasi nih. Untuk mencapai 150 SKS dibutuhkan waktu 4 tahun. Nah begitu. Nanti kalau S2 ditambah lagi 50 SKS, jadi 200 SKS. Nanti S3 juga sama, 50 sampai 60 SKS. Jadi kalian menamatkan 250 SKS. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun atau 3 tahun. 10 tahun kalian punya target jadi dokter. Sekarang usia kalian berapa rata-rata ini? Berapa? 20 tahun. Iya kan? Ada nggak 15 tahun ini? Nggak ada.
rata-rata 18, 17 ya kan. Tambah 10 tahun berarti berapa? 28. Targetkan usia 28 kalian doktor gitu. Jangan mikirnya kawin wae, nikah wae. Ini mahasiswa pikirannya kawin terus ya. Ya enggak dilarang ya. Tapi ada yang lebih mulia daripada sekedar kawin tadi, yaitu ilmu ya. Mendahulukan ilmu lebih afdol ya kan. Seperti itu, ditarget ya, ditarget. Nah, ketika ditarget dan mampu ya, karena ada motivasi dan karena ada doa tadi, ada ikhtiar, ada petunjuk dari Allah kan gitu kan. Nah, jadi Nabi mentargetkan sebulan ya kalian khatamin Quran sehari 1 juz. Nah, ketika para sahabat itu udah mampu, ya Rasulullah ini ajidu quwwah, saya mampu ya Rasulullah lebih dari 1 juz. Akhirnya ditambah oleh Nabi, levelnya dinaikkan ya. Iqra'ul Quran, kamu begitu baca Quran fi isyrin ya, khatam setiap 20 hari sekali. Berapa? 20 hari sekali, berarti 1 juz setengah, tambah setengah juz per hari. Nah, ketika sudah target tercapai, Nabi naikkan lagi levelnya. Nah, ini pendidikan itu butuh level gitu, level 1, level 2 ya. Tidak hanya gacoan saja yang punya level pedes itu ya. Tidak hanya mie saja atau tidak hanya ayam geprek saja yang punya levelnya. Ilmu itu ada levelnya ya. Level 1 sebulan sekali kamu khatam, level 2 20 hari sekali kamu khatam, level 3 ya dinaikkan oleh Nabi fi khamsah asyar, 15 hari sekali khatam. Berarti sehari berapa? 2 juz. Sehari 2 juz berarti 15 hari 2 minggu khatam. Nah, sahabat ini selalu ingin naik level gitu. Jadi nggak ada sahabat Nabi orientasinya turun level, itu nggak ada ya. Nggak ada kuliah kemudian bolos nggak lulus, itu nggak ada. Orientasi naik level, semester 1 lulus, semester 2 harus tuntas, semester 3 tuntas gitu. Level. Setiap manusia punya halangan ya, punya cobaan ya, jangan menyerah, biasa aja orang hidup. Orang hidup ada cobaan jatuh. Nabi juga pernah jatuh dari kuda. Bahkan Nabi itu di karantina selama sebulan ya. Nabi itu juga jatuh manusia. Nabi itu bukan Superman ya. Yang bisa terbang, tidak, walaupun itu bayangan, bohongan ya. Kita ini selalu dibayang-bayangi kebohongan tokoh-tokoh bohong Superman, tak kartun gitu ya, tokoh-tokoh kartun gitu ya. Kita butuh tokoh nyata, Nabi Rasulullah SAW pernah jatuh Nabi manusia. Nah, di dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan suatu ketika Nabi jatuh dari kuda sehingga terkilir bahunya dan juga betisnya. Nabi nggak bisa jalan. Itu 1 bulan di karantina. Nabi sholat sambil duduk, bayangkan. Nabi Rasulullah ngasih contoh gitu. Manusia jatuh. Kita bukan robot kok. Ya. Burung saja yang terbang jatuh kok, ya kan? Jadi kalau ada ujian cobaan itu biasa saja gitu loh. Jangan baperan kalian ya. Anak-anak sekarang itu baperan, dikit-dikit loyo ya, kayak kerupuk kena air ya. Harus kuat gitu. Harus kuat. Biasa ada ujian. Ibunya meninggal, ya biasa aja ibunya meninggal. Bapaknya kena musibah, biasa aja. Dalam arti itu jangan putus asa. Manusia itu diuji. Sakit perut, mau kuliah ya. Panas, demam ya. Gak punya duit ya. Mau bayar kuliah, lagi gak ada uang. Ujian semua itu. Tapi jangan menyerah. Mata kuliah ini gak lulus, jatuh nilainya, ya berjuang lagi gitu. Manusia jatuh biasa gitu. Gagal itu biasa. Semut aja nggak pernah gagal. Walaupun sering gagal, semut itu jatuh sekali, bangunnya 1000 kali gitu, ya kan? Nggak ada putus asa gitu. Jangan kalau sama cicak itu loh, nggak punya sayap, tapi makanan cicak itu nyamuk punya sayap, tapi nggak menyerah itu cicak. Dapat aja itu rezekinya, ya kan? Nah itu manusia harus lebih belajarnya dari kehidupan tadi. Jangan kalau jatuh kemudian lagi dapat ujian nyerah, itu jangan. Nah, kerupuk itu ya, kalau
lempem kayak gitu ya. Tadi harus kuat. Ya. Generasi-generasi yang kuat, tahan banting ya. Dibanting nggak pecah ya. Nggak mudah pecah kayak kaca ya. Ya tetap terus ulet gitu ya. Jelas. Jadi Nabi tadi membuat target tadi ya, sebulan kalian khatam, 20 hari khatam, 15 hari khatam. Level berikutnya ada sahabat yang mampu lagi, ya Rasulullah ini ajidu quwa. Saya mampu ya Rasulullah. Ya udah kalau kamu mampu tambah, naik level berapa? 10 hari khatam. Setiap 10 hari yang khatam. Sahabat tuh naik level lagi, semangat. Akhirnya dikasih target oleh Nabi setiap sepekan khatam. Setiap sepekan apa? Khatam. Nah kalau orang itu sudah setiap sepekan khatam Qurannya lekat itu kayak surat Al-Fatihah. Walaupun kalian itu misalkan nggak membaca saat ini Al-Fatihah, nanti membaca sejam kemudian tetap hafal itu karena udah lekat. Selekat itu dengan cara apa? Diulang-ulang. Dengan cara apa? Diulang-ulang. Jadi jangan kemudian baru ulang sekali bilang sulit, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiranmu. Quran itu nggak sulit. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir. Sulit itu perspektif kita, perasaan kita ini. Yang kalian suka baperan itu loh. Ya, perasaan baper itu yang suka baperan itu yang bikin sulit. Nggak ada sulit itu. Sulit itu perspektif kita, perasaan kita itu. Lah kalau dikerjakan, dijalani nggak ada yang sulit itu. Nggak ada di dunia ini yang sulit itu. Kalau tak ada yang sulit, kemudahannya lebih banyak. Ya. Ya, coba baca bareng-bareng surat Al-Nasr. Ayo, Bismillah. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya pada kesulitan itu cuma satu kesulitan itu. Sementara yusra ya, kemudahan itu banyak. Makanya yang namanya kesulitan itu pakai al di situ ya. Ma'al usri. Nah, itu ma'rifah satu saja gitu. Kesulitan itu cuma satu. Sementara yusra itu nakirah, banyak. Solusi itu banyak gitu loh. Ya, solusi itu banyak. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada apa? Kemudahan banyak itu. Fa idza faraghta fansab. Kalau kalian sudah selesai pada satu amalan, fansab, capek kalian, capek. Jadi nggak mungkin kuliah kalian sukses kalau nggak capek. Ya, hanya sarungan wae ya, atau hanya duduk, tidur, makan, duduk, tidur, makan ya. Ini nggak akan selesai kuliah, nggak mau. Capek neliti, capek nulis, capek ngerjain tugas, capek murojaah, capek menyiapkan mata kuliah, capek jalan, ya kan? Capek duduk, capek mendengarkan, harus capek gitu. Dan ternyata kalau kalian bisa menikmati capek, nah hidupnya bahagia gitu. Makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang capek dalam kehidupan dan bisa menikmatinya. Itu orang bahagia itu. Orang nikmat tuh gitu ya. Kalian seharian nggak makan, capek itu perut, kemudian makan jadi nikmat. Coba kalau kalian seharian makan baik, ya, itu nggak enak itu. Betul nggak? Seharian kalian kuliah, nanti tidurnya enak nggak? Enak tidurnya. Ya. Melakukan kebaikan itu kemudian tidur, enak gitu. Capek itu nikmat. Beda kalau capeknya nggak bermanfaat, main game terus sampai matanya ya, tinggal separuh gitu.
kebanyakan main game sampai bengkak ya. Itu tidur malah nggak bisa tidur, yakin itu. Makanya sekarang kena banyak anak-anak ini di Jogja, ada penelitian ya. Banyak anak-anak muda ke dokter jiwa ya. Minta resep supaya bisa tidur, supaya tenang. Itu karena itu tadi, kebanyakan bergadang main game, kebanyakan foya-foya ya. Akhirnya stres malah. Jadi kenikmatan maksiat itu sejenak, tapi capeknya sepanjang waktu. Sementara taat itu, ya kan, capeknya sejenak, nikmatnya sepanjang waktu gitu. Ya, paham kan? Itu bedanya. Orang melakukan ketaatan itu nikmat, iya. Orang melakukan dosa juga sama, maksiat itu nikmat itu. Bedanya apa? Kalau dosa, ya, kalau dosa, nikmatnya itu sejenak ya, sesaat saja, seketika itu saja. Tapi sengsaranya itu sepanjang waktu, ya. Sengsaranya apa? Sepanjang waktu. Contoh ya, anak-anak sekarang ini yang pergaulan bebas, pacaran terus hamil di luar nikah, ya, berzina. Itu dosanya ke bawah sampai seumur hidup itu, penyesalannya itu ya. Penyesalannya seumur hidup sampai mati bahkan ya. Itu ya. Sementara kalau orang itu sabar ya, sabar, kuliah dulu sabar. Dan sabar, nanti kalau kepengen seneng sama akhwat ya udah dinikahi langsung saja, datangi bapaknya. Nah itu lebih terhormat, lebih apa? Terhormat. Jadi dia terhormat seumur hidup gitu. Walaupun dia capek nahan diri, capek nahan cinta, jadi artinya dipendam ya sampai pada saatnya halal gitu. Dia capek itu, betul nggak? Kalian pernah jatuh cinta nggak? Ya namanya manusia normal ya pernah kan gitu kan. Cuman caranya gitu, halal ataukah apa? Haram. Ya itu kan. Kalau disalurkan dengan cara yang haram, penyesalan seumur hidup. Ingat-ingat ini omongannya Ustaz ya. Penyesalan seumur apa? Hidup. Ya, apalagi yang perempuan, jangan mau digombalin sama laki-laki, dibohongin ya, gombalin dengan lagu-lagu gombal ya gitu kan, dengan syair-syair gombal ya, rayuan-rayuan dan begitu seterusnya ya, kena prank ya. Jangan mau. Kenapa? Itu tipuan ya. Jadi oleh karena itu jangan tertipu dengan tadi kesenangan sesaat tapi menderita seumur hidup. Lebih baik capek sesaat tetapi nikmat, bahagia seumur hidup. Nah itu bedanya maksiat dengan ketaatan, bedanya malas dengan mujahadah tadi. Terus sampai mana tadi? Summa, kemudian akidhu, kuatkan, taukidkan, kuatkan hafalanmu tadi ya, hafalannya tadi ya. Jadi ilmu itu ya, satu huruf yang kalian hafalkan tadi, ulangi 1000 kali ya, 100 kali ya, ulang-ulang itu. Nah setelah ulang maka tancapkan ilmu itu di dalam dada kita ya, kuatkan ghayatat ta'kid ya, ghayatat ta'kid. Ghayah itu paling mentok ya, dengan sekuat-kuatnya. Ta'kid kekuatan ya, penguatan. Jadi kuatkan secara totalitas ya, secara totalitas, secara total. Ilmu itu dihafal ya, atau diamalkan tadi. Summa 'alliqhu, kemudian gantungkan ia, digantung itu ilmu ya. Kaila ta'udu ilaihi, supaya kembali engkau ilaihi kepadanya. Jadi hendaklah kalian kecanduan ilmu gitu ya.
Ilmu itu harus jadi candu dalam hidup kalian. Ada ketergantungan gitu terhadap ilmu. Jangan ketergantungan pada hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya, kecanduan game, kecanduan narkoba, kecanduan apalagi minuman keras, kecanduan yang hal-hal yang buruk, kecanduan rokok. Nah, itu harus ditinggalin ya itu ya, nggak ada manfaatnya. Makanya di UIK ini nggak boleh merokok, ya, kecuali satu, ya, di satu keadaan boleh merokok, yaitu rokok dihisap asapnya nggak usah dikeluarkan, itu boleh, ya, biar mati sekalian. Jadi tinggalkan ya kecanduan-kecanduan yang nggak ada manfaatnya, ya. Jadi sekeliling kita ini di dunia itu ada candu namanya tadi, ya. Semua jadi candu, kebaikan candu, kemaksiatan juga candu. Hal yang manfaat candu, tidak manfaat juga bisa jadi candu gitu. Makanya summa alikhu, kemudian gantunglah ilmu. Ada ketergantungan terhadap ilmu. Jadi artinya gini loh, candu ilmu itu begini. Kalau kalian hari ini yang biasa setor satu halaman, itu harus merasa rugi kalau nggak setor gitu. Itu ada ketergantungan, kecanduan gitu. Iya kan? Kalau kalian kecanduan kopi, misalkan nggak kopi hari ini rasanya nggak kecut itu yang namanya mulut itu candu namanya. Hari ini kalau kalian nggak ngaji, itu biasakan perasaan kalian itu ada yang kurang gitu. Paham ya? Itu namanya candu ilmu. Jadi kalau orang itu kecanduan ilmu nggak akan ngantuk kalau belajar. Ya. Candu enak kan? Candu itu enak gitu. Kecanduan itu orang bisa menikmati gitu. Ya. Jadi oleh karena itu jadikan ilmu itu sebagai candu kehidupan ya. Summa aliku kai ta'udu ilai, supaya kalian kai ta'udu, supaya kalian kembali lagi ilahi kepada ilmu. Jadi kalau udah kecanduan itu, kalau enggak mengulang itu enggak enak itu. Dulu pernah ada ya orang itu datang konsultasi gitu. Ada anak muda, tangannya itu apa ya, disikat-sikat gitu. Saya tanya itu kenapa itu nak, saya bilang ini Pak Ustadz kecanduan narkoba. Lah iya tangan, jadi tangan itu kenapa itu disilat-silat, saya bilang. Jadi kalau saya nggak mengkonsumsi narkoba hari ini itu sakit semua badan, ya kan? Sehingga saya silat, saya hisap sendiri gitu. Aduh ya Allah, rusak, kecanduan sampai merusak badannya gitu. Terus kenapa tangan kananmu itu hancur, saya bilang. Jadi yang sini disilet-silet, yang kanan itu benjut gitu, benyok gitu tangan kanannya. Ternyata itu dia saking kecanduan narkoba, nah kan, dia minta duit sama bapaknya nggak dikasih, itu tembok rumah sama pintunya ditonjok gitu. Ya kalah lah tanganmu, tembok kamu tonjok gitu ya. Dipukul itu namanya tembok sama pintu rumah. Benyok beneran itu. Petinju McNeson aja benyok itu tangannya kalau nonjok apa tembok gitu kan. La ilaha, itu kecanduan tuh begitu. Dia kepengen kembali. Kecanduan. Hati-hati ya. Kecanduan yang boleh itu candu terhadap ilmu. Supaya tadi ini kata mu'allif, summa alikhu kai ta'ud, ya, kai ta'ud ilaihi. Kamu candulah, ada ketergantungan terhadap ilmu supaya kamu kembali terhadap ilmu. Wa ila darsihi, dan kepada belajar ilmu. Ala ta'bidi atas jalan kekal, ya. Ta'bid ya. Jadi ajek atau langgeng, supaya itu langgeng, jadi kebiasaan budaya. Fa'idha aminta, ketika kamu sudah aman bihi dengan ilmu tadi, kebiasaan, kecanduan ilmu tadi, fawatan, aman dari lupa ya, fawat itu lupa. Fantabid, maka bersegera ya, ba'dahu setelahnya, lisai. Jadi kalau ada tanda-tanda kita kok agak lupa ini hafalannya, atau pelajaran kemarin kok agak lupa, segera diulang itu. Nah kalau sudah lekat lagi ya,
fantadib ba'dahu li syai'in, maka bersegeralah setelahnya tadi li syai'in untuk pelajaran sesuatu jadidin yang baru, ma'atikrar diiringi dengan pengulangan. Ya, ma taqaddama, ma apa pelajaran ya, taqaddama yang telah lalu minhu darinya. Jadi kalau sudah lekat boleh nambah materi baru, ya pelajaran baru, diulang lagi dan begitu seterusnya. Waqtina dan iktina. Waqtina dan iktina, iktisab ya, iktina itu iktisab artinya iktisab dan berusaha ya. Li sya'nin untuk keadaan sesuatu, hadal mazid tambahan ilmu ini ya. Jadi lakukan itu seterusnya ya. Kalau sudah lekat ditambah pelajaran baru. Nah, untuk lebih lekat lagi ilmu itu harus diajarkan ya. Ilmu itu harus diajarkan. Li sya'nin hadal mazid ya. Makanya zakir an-nas, ingatkan manusia, artinya dakwahkan itu ilmu ya, bil ulumi dengan ilmu ya. Jadi supaya ilmu itu lekat, ajarkan ya. Kalau kalian sudah hafal Quran, supaya Qurannya itu tetap lekat, ajarkan itu, jadi guru kalian, guru Quran ya. Litahya, supaya hidup, ilmu itu supaya hidup ya. La takun, jangan kalian min ulin nuha, dari orang yang berilmu, orang yang berakal cerdas. Ulin nuha itu orang yang akalnya cerdas, akalnya bersih. Biba'id ya. Jangan kalian menjauh ya. Biba'id itu menjauh dari ulin nuha. La takun biba'idin min ulin nuha. Jangan kalian menjauh dari orang-orang ilmuwan ya. Ulin nuha itu ilmuwan. Artinya apa? Setelah kalian mengajar, setelah tadi berilmu, sudah lekat ilmunya, ajarkan. Setelah mengajar, buat komunitas ulinuha, komunitas ilmuwan, ya, komunitas diskusi supaya ilmu itu lekat. In katamta al-ulum, in katamta, jika kamu menyembunyikan al-uluma ilmu, unsita, kamu akan dilupakan. Jadi kalau ilmu nggak diajarkan, nggak dimurojaah, ya hilang ya kan. Hatta la tura, sehingga tidak dilihat ghaira jahilin wa balid, selain dari kebodohan dan ya, kedunguan. Balid itu dungu ya, jahil wa balid ya. Jadi tujuannya itu tadi ya, supaya ketika ilmu tersebar nggak ada lagi orang-orang jahil, orang-orang dungu, tidak ada lagi ya. Itu tujuannya ya. Nah, kalau ilmu tadi sebaliknya tidak diajarkan, summa uljimta, kamu akan dilijam ya, dikerangkeng dengan rantai, fil qiyamati, pada hari kiamat, naron, api neraka, wa talahabbat, dan menyala ya, bil adabi, dengan adab asyadid yang dahsyat. Jadi kalau ilmu itu disembunyikan, nanti dikerangkeng dari rantai ya, rantai neraka, dan dijatuhkan dalam azab yang pedih. Jelas ya? Itulah cara belajar dengan konsep khidmat terhadap apa? Terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Dikasih tanda ya, kasih tanda, kasih tanggal untuk ngaji itu ya. Hari ini tanggal berapa, kasih tanda supaya nanti pertemuan berikutnya ketika ditanya sampai halaman berapa, kalian tahu ya, materi apa kalian tahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjutkan untuk halaqah ya.